Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan kami dari kelompok 4, sesi Senin 1, selaku Praktikan Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri Simulasi Komputer 2026, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu tugas besar Simulasi Komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Urinal di PT Resik Abadi dengan software AnyLogic. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Jibril Saragi, NPM 24032011161. saya Muhammad Faris Alhaq, NPM 24032010274. Next. Nah, di sini ada pendahuluan yaitu PT Persik Abadi merupakan perusahaan manufaktur di bidang sanitary yang memproduksi berbagai jenis urinal berbahan keramik, yaitu wall mounted urinal, standing urinal, corner urinal, drop urinal, dan ladies urinal. Nah, sistem produksi ini dilakukan melalui tahapan pembuatan desain, pencampuran bahan keramik, pencetakan, pengeringan, pengecatan, pelapisan glasir, pembakaran, quality control, pemasangan komponen, dan pengemasan. Dalam sistem produksi ini, permasalahan seperti antrean, bottleneck, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas sering terjadi sehingga dapat mempengaruhi efisiensi proses. Oleh karena itu, simulasi sistem diskrit memiliki peran penting dalam membantu menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sebelum diterapkan secara nyata. Karena PT Resik Abadi ini masih berada pada tahap perancangan awal, penelitian ini menggunakan software AnyLogic untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem produksi guna menganalisis utilitas sumber daya, waktu produksi, antrean, serta waktu tunggu pada setiap stasiun kerja. Nah, yang terakhir, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem produksi agar lebih efektif dan efisien sebelum implementasi nyata dilakukan. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa simulasi AnyLogic mampu meningkatkan performansi sistem dan mendukung pengambilan keputusan perbaikan proses produksi. Untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, yang dimana yang pertama bagaimana performansi sistem produksi urinal pada PT Resik Abadi berdasarkan hasil simulasi diskrit menggunakan software Neologic. Yang kedua yaitu apa produksi yang mengalami antrean, bottleneck, dan ketidakseimbangan utilitas sumber daya dalam sistem produksi urinal PT Resik Abadi. Dan yang ketiga bagaimana alternatif perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi dan mengurangi waktu tunggu pada proses produksi urinal PT Resik Abadi. Untuk selanjutnya itu ada tujuan penelitian kami. Yang pertama di sini untuk menganalisis performansi sistem produksi urinal PT Resik Abadi menggunakan simulasi diskrit berbasis software AnyLogic. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat utilitas operator, waktu antrean, serta potensi bottleneck pada setiap tahapan proses produksi urinal. Dan yang terakhir, memberikan usulan perbaikan sistem produksi guna meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu, dan menyeimbangkan aliran produksi. Setelah itu, ada manfaat penelitian yang dapat diberikan, yaitu yang pertama adalah memberikan gambaran mengenai kondisi nyata sistem produksi urinal PT Resik Abadi melalui pendekatan simulasi diskrit. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam mengidentifikasi permasalahan seperti antrean, idle time, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sistem produksi. Kemudian, selanjutnya ada asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu kedatangan bahan baku ke dalam sistem produksi berlangsung secara kontinu sebesar 20 unit per jam sesuai kondisi operasional perusahaan. Yang kedua, setiap tahapan proses produksi ditangani oleh satu operator dan kapasitas sumber daya dianggap tetap sama selama simulasi berlangsung. Yang ketiga, sistem produksi beroperasi selama 9 jam kerja per hari dengan waktu istirahat 1 jam dan tidak mempertimbangkan gangguan mesin maupun perubahan jadwal produksi selama simulasi berjalan. Selanjutnya itu ada desain perusahaan. Yang pertama ada deskripsi perusahaan. PT Resik Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang sanitari dengan fokus pada produksi berbagai jenis urinal yang berbahan keramik untuk kebutuhan bangunan komersial maupun fasilitas publik. PT Resik Abadi menghasilkan 5 jenis varian produk, yaitu wall-mounted urinal, standing urinal, corner urinal, true urinal, dan ladies urinal, yang diproduksi menggunakan bahan keramik berkualitas agar memiliki daya tahan serta mutu sesuai standar perusahaan. Proses produksinya dilakukan secara terstruktur, mulai dari perancangan desain, pencampuran bahan, pencetakan pengeringan, pengecatan, pelapisan glasir, pembakaran, quality control, hingga terakhir mulai dari pemasangan komponen dan pengemasan produk sebelum didistribusikan kepada konsumen atau mitra usaha. Adapun visi dari perusahaan PT Resik Abadi yang bertujuan untuk menjadi perusahaan manufaktur sanitari yang unggul dan terpercaya melalui produk urinal keramik berkualitas tinggi, peningkatan efisiensi proses produksi, pemeliharaan standar mutu, serta pengembangan inovasi desain untuk memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan. Selanjutnya itu ada misi perusahaan, di mana misi dari PT Resik Abadi ini untuk menghasilkan produk urinal berbahan keramik yang berkualitas tinggi, tahan lama, dan sesuai dengan standar mutu perusahaan. Yang kedua, menerapkan proses produksi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga konsistensi kualitas produk. Dan yang ketiga, mengembangkan inovasi desain dan teknologi sanitari guna memenuhi kebutuhan konsumen serta meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada desain perusahaan yang berupa logo perusahaan. Nah, logo pada PT Resi Abadi ini menggunakan perpaduan warna biru tua dan biru cerah yang melambangkan profesionalisme, kepercayaan, kebersihan, serta inovasi
yang dalam bidang produk sanitari. Bentuk logo berupa monogram huruf R dan A mempresentasikan identitas Resik Abadi yang kuat, sederhana, dan mudah dikenali. Desain geometris yang minimalis menunjukkan ketelitian, efisiensi, serta sistem produksi yang struktur dan modern. Terdapat elemen lengkung atau gelombang pada logo yang melambangkan aliran air yang identik dengan sanitasi, kebersihan, dan proses higienis. Secara keseluruhan, logo ini mencerminkan PT Resik Abadi sebagai perusahaan sanitary yang bersih, profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kualitas berkelanjutan. Selanjutnya itu ada desain sistem produksi. Sistem produksi di PT Resik Abadi dimulai dari source sebagai proses masuknya pesanan atau bahan baku keramik ke dalam sistem. Kemudian dilanjutkan ke select output 5 untuk membagi aliran menjadi 5 jenis produk, yaitu wall mounted urinal, standing urinal, corner urinal, true urinal, dan juga lazy urinal. Setiap produk masuk ke Q1 hingga ke Q5 sebagai antrean sebelum diproses dan dilanjutkan ke time measure start untuk mencatat waktu mulai produksi. Selanjutnya, produk melewati tahapan servis, pembuatan desain, pencampuran bahan keramik, pencetakan bentuk, pengeringan, pengecatan, pelapisan glasir, pembakaran, quality control, pemasangan komponen, dan terakhir yaitu pengemasan yang ditangani oleh resource pool sebagai karyawan 1 hingga karyawan 10 sesuai aktivitas produksi. Setelah seluruh proses selesai, produk masuk ke time measure end untuk menghitung total waktu produksi dalam sistem dan berakhir di sync sebagai proses keluarnya produk untuk dikirim ke gudang. Nah, setelah itu terdapat data dan asumsi simulasi pada PT Resik Abadi ini. Yang pertama adalah pengumpulan data yang merupakan tahap awal dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam proses pengolahan dan analisis. Terdapat beberapa aktivitas kegiatan dan waktu yang diperlukan dengan data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada data waktu proses kerja, kedua ada data layout kerja, yang ketiga data material handling, yang terakhir dan keempat data urutan aktivitas. Data waktu pengamatan pada PT Resik Abadi diamati sebanyak 10 kali pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui lama waktu proses pengerjaan pada setiap aktivitas produksi sehingga dapat dianalisis efisiensi dan performansi sistem kerja. Nah, ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu pembuatan desain dengan 10 replikasi, pencampuran bahan keramik, pencetakan bentuk, dan pengeringan masing-masing sebanyak 10 replikasi atau 10 kali pengamatan. Dan selanjutnya ada aktivitas pengecatan, pelapisan glasir, pembakaran, quality control, pemasangan komponen, dan yang terakhir pengemasan. Selanjutnya yaitu data dan asumsi simulasi. Di PT Resik Abadi terdapat 5 varian produk, yaitu wall mounted urinal, standing urinal, corner urinal, true urinal, dan juga ladies urinal. Dalam sistem produksi ini, kedatangan bahan baku keramik berlangsung secara kontinu sebanyak 20 unit per jam, yang kemudian dialokasikan ke 5 jalur antrean, yaitu wall mounted urinal sebesar 35%, standing urinal sebesar 30%, corner urinal 15%, true urinal 15%, dan terakhir ladies urinal sebesar 5%. Material tersebut selanjutnya akan melewati 10 tahap aktivitas produksi, yaitu pembuatan desain, pencampuran bahan keramik, pencetakan bentuk, pengeringan, pengecatan, pelapisan glasir, pembakaran, quality control, pemasangan komponen, dan terakhir yaitu pengemasan. Sistem produksi di PT Resik Abadi berproses selama 9 jam kerja per hari, di mana jam operasional PT Resik Abadi dimulai pukul 8 pagi hingga 17.00 sore atau 5 sore, dengan melibatkan 10 orang pekerja yang menangani setiap proses produksi. Selama jam operasional terdapat waktu istirahat selama 1 jam pada pukul 12 hingga 13.00. Kemudian proses produksi dilanjutkan hingga jam kerja selesai. Nah, di sini terdapat tahapan penelitian yang digunakan di mana ini digambarkan dalam bentuk flowchart. Dimulai dari studi lapangan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, batasan penelitian, kemudian ada identifikasi variabel, kemudian ada asumsi-asumsi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan 4 data yang telah disebutkan. Setelah itu diolah data menggunakan simulasi diskrit dengan bantuan software AnyLogic. Kemudian setelah itu data tersebut diverifikasi dan validasi. Jika valid maka dapat dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Jika tidak maka diulang menuju pengumpulan data kemudian diolah lagi. Kemudian ketika valid maka dapat diteruskan di hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Baik, di sini kami akan memulai running software menggunakan software AnyLogic. Sesuai dengan studi kasus yang telah dijelaskan tadi, kita langsung saja masuk ke dalam software AnyLogic-nya. Oke, kita create model terlebih dahulu, kemudian kita namai Rubes Sikom. Satu,
finish. Nah, yang pertama kita masuk ke project, kemudian ke simut. Bentar, kita hapus terlebih dahulu ini. Kita pergi simulation main. Nah, untuk skip experiment screen and run the model ini kita uncentang. Kemudian untuk start date-nya kita samakan saja. Untuk jamnya dimulai dari pukul 8. Ini kita ganti stop at specified date hingga pukul 11. Ini kita samakan start date sama stop date di 29.05.2026. Nah, setelah itu langsung close. Kita ke main. Oke, setelah itu pada agent type name kita beri nama bahan keramik. To next, kita gunakan ini, kemudian finish. Setelah itu ini kita close. Kemudian pilih lagi, pilih karyawan, worker, kemudian finish. Kita close. Kita pilih schedule. Ini kita ganti istirahat. Nah, untuk ini eh, kita tambahkan ini. Kemudian centang untuk Sunday dan Saturday. Ini jam 12. Ini jam 13. Nah, oke, kalau sudah sesuai, setelah itu kita close. Setelah itu kita buat source. Kita cari source di sini. Ini kita ganti kedatangan bahan baku, datang bahan. Setelah itu kita pilih select output 5. Nah, ini digunakan nanti varian kita yang ada 5 itu nanti digunakan di select output 5. Setelah itu kita tambahkan Q sebanyak 5. Kita rapikan terlebih dahulu dan kita sambungkan sini. Ini. Setelah tersambung, ini kita ubah namanya. Yang pertama itu ada varian wall mounted. Mounted. Kemudian standing. Misalnya ada corner.
Setelah itu ada truk. Yang terakhir ada ladies. Nah, setelah itu kita tambahkan time measure start. Nah, ini time measure start. Ini nanti diganti waktu mulai. Nah, ini tinggal dihubungkan garisnya. Setelah itu kita menambahkan item service dan menambahkan item resource pool digunakan untuk karyawannya. Setelah itu kita blok, kemudian copy paste sebanyak 10. Nah, ini kita sudah membuat servisnya sebanyak 10. Setelah itu kita tambahkan time measure end sini dan nanti akan diganti juga eh, namanya. Kemudian yang terakhir ada sync di sini. Nah, ini kita ganti untuk servis yang pertama atau aktivitas yang pertama. Setelah kita buat ini nanti ini kita rapikan terlebih dahulu agar tidak berantakan. Untuk time measure end kita ganti jadi waktu total. Sync ini kita ganti jadi pengiriman gudang ke gudang. Setelah itu kita sambung-sambungkan aja. Nah, setelah itu kita langsung membuat markupnya dengan cara kita pergi ke palette dan kita pilih pad. Oke, setelah itu kita akan ubah namanya. Nah, untuk pad ini kita kurang 2 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan pad karena ini kurang 2, jadi kita tambahkan 2 lagi.
Baik, selanjutnya untuk kedatangan bahan, kita masukkan di sini. Maaf, ini agentnya itu bahan keramik. Ini arrival rate-nya 20 per jam. Kemudian pastikan agent type-nya bahan keramik. Kemudian maaf, di select output 5 ini, untuk yang pertama itu 35%, yang kedua 30%, ketiga 15, keempat 15, dan yang kelima 5%. Oke, ini waktu mulai, agent type-nya itu bahan keramik. Sebelum kita memasukkan data-data di sini, kita perlu masukkan data di EasyFit. Masuk ke Excel dulu. Di sini kita sudah memiliki data. Nah, data ini kita transposkan seperti ini, lalu kita masukkan ke software EasyFit. Seperti ini, kita blok ya, kolomnya. Kemudian kita F9, discrete. Oke, langsung mari di sini. Kemudian kita copy. Kita delete di sini. Ini binomial. Kita cari binomial. Oke. Kemudian di sini kita agent location. Di sini kita queue-nya itu menteri pembuatan desain. Kemudian yang di sini stasiun pembuatan desain. Untuk agent type-nya pastikan bahan keramik. Kemudian kita masuk ke karyawan satu. Di sini resource type-nya static. Ini karyawan. Specified by-nya itu resourceful properties. Di sini kita breaks, kita masukkan istirahat. Untuk cara-caranya kurang lebih sama. Kita masuk di sini, kita pilih antre pencampuran bahan keramik, terus stasiun campuran bahan keramik. Kita masuk lagi ke EasyFit, F9, klik OK, summary, kita copy yang ini. Oke, pastikan ini bahan keramik, kemudian karyawan 2, agentnya kita ganti karyawan. Kemudian ini home location-nya kita lupa ganti, buat karyawan 1. Kemudian moving-nya static, resource pool, breaks-nya kita ganti jadi istirahat. Ini juga jangan lupa, ini tempat karyawan 1 harusnya. Ini tempat karyawan 2. Pencetakan bentuk, kita di sini antre pencetakan bentuk, kemudian stasiun pencetakan bentuk. Masuk lagi ke EasyFit, kita blok, summary, kita copy.
Oke, setelah semua resource pool dan service, kita masuk ke waktu total. Di sini pastikan agent type-nya itu bahan keramik, dan di sini dataset capacity-nya kita masukkan yang paling tinggi, tinggi setinggi mungkin. Dan di sini kita measure start block-nya waktu mulai. Kemudian pengiriman gudang sudah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke histogram. Di sini total judulnya total waktu distribusi. Datanya ini pakai waktu total. Kemudian untuk di bar chart, di sini kita masukkan title-nya sesuai dengan service. Untuk desain, di sini value-nya. Utilization. Tambah lagi. Edition. Tambah lagi. Mencetakan bentuk. Tambah lagi. Dan kita tambah lagi. Nah, setelah itu kita back lagi. Kita perbesar ini. Kemudian jangan lupa untuk masukkan 3D window untuk melihat 3D kita nantinya. Oke, setelah itu kita cek di bagian konsol, tidak ada error. Kemudian di description, problem juga tidak ada. Kita coba running. Oke, ini kita ada error, kita lihat di sini. Oke teman-teman, jadi di sini kita perbaiki dulu errornya ya. Saya akan kembali dan kita akan permak, kita akan perbaiki dan kita akan desain 3D view-nya ya. Oke, jadi sudah diperbaiki, kita coba running di sini. Oke, sudah selesai. Jadi di sini total waktu dalam sistem yaitu 21.469 dan di sini utilitasnya dari pembuatan desain 0,89, pencampuran bahan keramik 87, pencetakan bentuk 84, pelapis glasir 35, pembakaran 66, quality control 13, pemasangan komponen 31 dan pengemasan yaitu 12. Kemudian di sini waktu total kita memperoleh output sebanyak 11. Nah, di sini kita copy ini, kemudian kita copy yang ini juga. Kita masuk ke Excel, kita dapat output seperti ini. Kemudian kita copy yang from to di sini ke sini, kemudian PDF yang ini ke sini, PDF it ke sini. Kemudian kita ubah ini menjadi persen. Nah, di sini dapat analisis dari detik 1014 hingga 11.299. Di sini diperoleh satu satu produk urinal dengan di sini pemakaiannya 9,1%. Analisisnya begitu seterusnya di sini satu produk tiap satu produk. Untuk kita cek di sini kita pakai rumus sum apakah benar sesuai dengan simulasi totalnya 11. Oke, jadi di sini totalnya 11. Jadi seperti itu saja runningan dari kami kelompok 4. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya itu ada model konseptual Activity Cycle Diagram atau ACD yang dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian weight, dilanjutkan dengan aktivitas pertama yaitu pembuatan desain, kemudian weight, kemudian aktivitas selanjutnya itu pencampuran bahan keramik, dilanjutkan dengan weight, dilanjutkan dengan pencetakan bentuk, kemudian weight, kemudian pengeringan, kemudian weight, kegiatan selanjutnya itu pengecatan, kemudian weight, dilanjutkan pelapisan glasir, kemudian weight, kemudian pembakaran, kemudian weight, kemudian quality control, kemudian weight, kemudian pemasangan komponen, kemudian proses terakhir yaitu pengemasan, selanjutnya weight, dan yang terakhir yaitu pengiriman ke gudang.
Selanjutnya ini ada model simulasi. Nah, model simulasi software ini yang pertama adalah kedatangan bahan baku. Kemudian ada select output 5. Setelah di select output 5, kemudian dilanjutkan ke queue, ya ini yaitu ada 5 queue ya, berupa mounted, standing, corner, stroke, dan ladies. Setelah itu dilanjutkan dengan time measure start, kemudian dilanjutkan lagi dengan aktivitas dengan menambahkan waktu service, maaf, item service sebanyak 10 sesuai dengan aktivitasnya. Setelah itu dihentikan dengan time measure end yang diberikan nama sebagai waktu total, kemudian diberikan item sync dengan penamaan menuju gudang. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Yang pertama itu verifikasi, di mana di software AnyLogic ini ditunjukkan pada gambar problems, menunjukkan hasil verifikasi model simulasi untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada model yang dibuat. Keterangan no problems menandakan bahwa model tidak mengalami error maupun warning sehingga dapat dijalankan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa logika simulasi, hubungan antar blok, parameter masukan, dan alur proses telah tersusun serta berfungsi sesuai rancangan. Dengan demikian, model simulasi dinyatakan terverifikasi, memenuhi kebutuhan dasar simulasi, dan layak digunakan untuk proses running serta analisis performansi sistem. Kemudian bagian validasi menggunakan uji goodness of fit yang menggunakan software EasyFit dilakukan untuk menentukan distribusi data yang paling sesuai dalam simulasi. Hasil fitting menunjukkan beberapa distribusi yang sesuai seperti binomial, discrete uniform, geometric, logarithmic, dan Poisson. Sedangkan distribusi lain menunjukkan no fit. Distribusi binomial menempati peringkat pertama dengan parameter n sama dengan 1893 dan p sama dengan 0,33382. Sehingga ini dipilih karena memiliki tingkat kecocokan tertinggi dan mampu merepresentasikan pola data observasi secara akurat. Oleh sebab itu, distribusi binomial digunakan dalam model simulasi agar hasil simulasi lebih realistis dan mendekati kondisi nyata. Selanjutnya itu ada output simulasi. Yang pertama ada pembuatan desain. Pada proses pembuatan desain terdapat 203 entitas masuk, 45 entitas keluar, 157 entitas antre, dan satu entitas sedang dalam proses. Proses menggunakan satu operator atau 0 dari 1 dengan utilitas 99% dan idle time 1%. Berdasarkan kategori utilitas, 80 hingga 100% dapat dikategorikan sebagai overload, yang dimana proses ini mengalami bottleneck karena antrean jauh lebih besar dibanding output, sehingga diperlukan evaluasi kapasitas operator dan waktu pelayanan. Yang kedua yaitu pencampuran bahan keramik, yang dimana pada tahap ini terdapat 45 entitas masuk dan 33 entitas keluar dengan 11 entitas antre dan satu entitas sedang diproses. Menggunakan satu operator 0 dari 1 dengan utilitas 97% dan ada time 38%. Berdasarkan kategori 80 hingga 100 termasuk overload. Proses ini menunjukkan beban kerja tinggi dan potensi bottleneck sehingga perlu evaluasi jumlah operator maupun pelayanan. Selanjutnya, output simulasi yang pada aktivitas pencetakan bentuk. Pada proses ini terdapat 33 entitas masuk, 30 entitas keluar, 2 entitas antri, dan 1 entitas sedang diproses. Proses menggunakan satu operator dengan utilitas sebesar 94% dan idle time 6%. Berdasarkan kategori 80% hingga 100% itu dapat dikategorikan sebagai overload. Operator bekerja dengan intensitas yang tinggi meskipun antrean relatif kecil, sehingga masih berpotensi untuk menghambat aliran produksi. Selanjutnya, pada proses pengeringan terdapat 30 entitas masuk, 14 entitas keluar, 15 entitas antri, dan satu entitas sedang diproses. Proses menggunakan satu operator dengan utilitas 91% dan idle time 9%. Berdasarkan kategori 80% hingga 100%, termasuk pada kategori overload. Proses ini mengalami bottleneck karena antrean lebih besar dibanding output sehingga diperlukan peningkatan kapasitas atau perbaikan pelayanan. Kegiatan selanjutnya itu pengecatan, di mana terdapat 14 entitas masuk dan 13 entitas keluar. Yang selanjutnya itu 0, terdapat 0 antrean dan satu entitas sedang dalam proses. Proses menggunakan satu operator, 0 dari 1, dengan utilitas 71% dan idle time 29%. Berdasarkan kategori, itu termasuk optimal, yang dimana proses berjalan seimbang tanpa bottleneck dan menunjukkan performansi yang baik. Selanjutnya itu proses pelapisan glasir, di mana terdapat 13 entitas masuk dan 12 entitas keluar, 0 antrean dan satu entitas sedang dalam proses. Proses menggunakan satu operator dengan utilitas 41% dan idle time 59%. Berdasarkan kategori 40-70%, itu termasuk cukup efisien, di mana proses tidak mengalami bottleneck, namun pemanfaatan operator masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya, pada proses pembakaran terdapat 12 entitas masuk, 11 entitas keluar, 0 antrean, dan satu entitas yang sedang diproses. Proses menggunakan satu operator dengan utilitas 76% dan idle time 24%. Berdasarkan kategori 70 hingga 80% dapat dinyatakan sebagai kategori optimal. Proses pembakaran berjalan efisien dan tidak mengalami bottleneck. Selanjutnya, pada proses quality control,
terdapat 11 entitas masuk, 11 entitas keluar, 0 antrean, dan 0 entitas diproses. Proses menggunakan satu operator dengan utilitas 13% dan idle time 87%. Berdasarkan kategori kurang dari 40% dinyatakan kurang efisien, sehingga proses tidak mengalami bottleneck, namun menunjukkan idle time yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumber daya yang rendah. Kemudian yang selanjutnya itu pemasangan komponen, di mana terdapat 11 entitas masuk dan 11 entitas keluar. Proses menggunakan satu operator dengan utilitas 34% dan idle time 66%. Berdasarkan kategori kurang dari 40%, itu termasuk kurang efisien. Di mana proses berjalan lancar tetapi penggunaan operator masih belum optimal. Dan yang terakhir yaitu pengemasan, di mana pada proses ini terdapat 11 entitas masuk dan 11 yang keluar dengan 0 antrean dan 0 entitas diproses. Proses menggunakan satu operator dengan utilitas 34% dan idle time 66%. Berdasarkan kategori itu termasuk kurang efisien, di mana proses berjalan lancar tetapi penggunaan operator masih belum optimal. Selanjutnya itu ada fishbone diagram, di mana terdapat 6 faktor, ada man, mesin, method, material, environment, dan juga measurement. Di sini yang terpengaruh yaitu utilitas tinggi pada beberapa proses dan antrean panjang menyebabkan waktu total dalam sistem meningkat serta produktivitas belum optimal. Pada main di sini terdapat beban kerja operator terlalu tinggi, kelelahan kerja akibat utilitas tinggi atau overload, dan yang terakhir itu keterampilan operator yang tidak merata. Selanjutnya pada mesin, kapasitas mesin pada beberapa proses terbatas, mesin mengalami penurunan performa, gangguan mesin menghentikan proses produksi. Untuk pada metode, waktu proses pada beberapa stasiun kerja terlalu lama, alur proses tidak seimbang, dan yang terakhir penjadwalan produksi belum efisien. Pada material, ketersediaan bahan baku tidak stabil, penanganan dan penyimpanan bahan belum optimal, dan terakhir persiapan bahan baku memakan waktu. Kemudian environment, tata letak area kerja belum efisien, kebersihan area kerja belum optimal, ventilasi dan pencahayaan kurang memadai. Dan yang terakhir itu monitoring dan kontrol proses belum real time, data produksi belum dianalisis secara berkala, dan yang terakhir itu indikator kerja belum terukur dengan jelas. Kemudian terdapat usulan perbaikan. Berdasarkan fishbone diagram, usulan perbaikan difokuskan pada 6 faktor penyebab utama, yaitu man, mesin, method, material, environment, dan measurement. Pada faktor man, perbaikan dilakukan melalui pelatihan, pemerataan keterampilan, pengaturan beban kerja, dan rotasi operator untuk mengurangi kelelahan akibat utilitas yang tinggi. Pada faktor mesin, diperlukan preventive maintenance, peningkatan performa, serta penambahan kapasitas pada proses yang mengalami antrean tinggi agar downtime dan bottleneck dapat dikurangi. Faktor metode yang diperbaiki melalui line balancing, standarisasi metode kerja, dan penjadwalan produksi yang lebih efisien menggunakan simulasi AnyLogic untuk meminimalkan waktu pelayanan dan antrean. Pada faktor material, pengendalian persediaan, perbaikan sistem penyimpanan, dan perencanaan kebutuhan bahan baku diperlukan agar aliran produksi tetap stabil. Faktor environment diperbaiki melalui penataan layout, peningkatan kebersihan, ventilasi, dan pencahayaan untuk mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja. Sementara itu, pada faktor measurement diperlukan monitoring produksi secara real time, analisis data rutin, dan penerapan KPI agar pengendalian sistem lebih akurat. Secara keseluruhan, implementasi usulan perbaikan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean dan bottleneck, menyeimbangkan utilitas proses, menurunkan waktu total dalam sistem, serta meningkatkan produktivitas PT Resik Abadi. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi AnyLogic, performa sistem produksi urinal PT Resik Abadi masih belum optimal. Ketidakseimbangan kapasitas pada beberapa stasiun kerja. eh, Kemudian sistem produksi terdiri dari 10 proses dengan 10 operator dan menghasilkan 11 unit output yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan produksi. Waktu total produksi berkisar antara 1000 hingga 31.000 detik yang menunjukkan bahwa adanya variasi waktu proses dan potensi hambatan pada aliran produksi. Kemudian hasil identifikasi menunjukkan bahwa proses pembuatan desain, penyempurnaan bahan keramik, pencetakan bentuk, dan pengeringan menjadi titik kritis karena memiliki utilitas tinggi dan antrean yang menyebabkan bottleneck. Pembuatan desain menjadi proses paling kritis dengan utilitas 99% dan antrean 157 entitas. Diikuti pencampuran bahan sebesar 97, pencetakan 94, dan pengeringan 91% yang termasuk kategori overload. Sementara itu, proses pengecatan 71% dan pembakaran 76% tergolong optimal tanpa bottleneck signifikan. Di sisi lain, proses quality control sebesar 13%, pemasangan komponen 34%, dan pengemasan 13% menunjukkan utilitas rendah dengan idle time tinggi sehingga pemanfaatan operator belum efisien. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis fishbone diagram, usulan perbaikan difokuskan pada proses dengan utilitas tinggi dan antrean panjang melalui penambahan operator, pengurangan waktu pelayanan, line balancing, rotasi tenaga kerja, serta preventive maintenance. Selain itu, proses dengan utilitas rendah memerlukan redistribusi pekerjaan dan menyeimbangkan beban kerja agar idle time dapat dikurangi. Dengan penerapan perbaikan tersebut, diharapkan antrean work in process menurun, waktu total dalam sistem berkurang, utilitas sumber daya menjadi lebih seimbang, serta produktivitas sistem produksi PT Resik Abadi meningkat secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat 3 poin saran yang
dapat diberikan pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah replikasi simulasi agar hasil yang diperoleh lebih stabil dan akurat. Dengan adanya replikasi, variasi hasil simulasi dapat dibandingkan sehingga kesimpulan yang diambil menjadi lebih kuat. Selanjutnya, yang kedua, sebaiknya mengembangkan model simulasi dengan menambahkan perbandingan kondisi awal dan kondisi usulan perbaikan. Hal ini diperlukan agar gap antara sistem saat ini dan sistem perbaikan dapat terlihat lebih jelas. Yang terakhir, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data pengamatan yang lebih banyak pada setiap proses produksi. Semakin banyak data yang digunakan, maka distribusi waktu proses dan hasil simulasi akan lebih mendekati kondisi nyata. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.